Pasangan yang lagi hangat-hangatnya menikmati tahun pertama pernikahan, tiba-tiba diseret ke pusaran isu retak rumah tangga. Bukan karena tanda-tanda aneh, tapi cuma gara-gara satu konten yang lewat di beranda. Dan dari situlah, nama Bunga Citra Lestari atau BCL dan Tiko Aryawardana mendadak jadi bahan bisik-bisik satu negara. Dalam beberapa hari terakhir, rumor perceraian BCL dan Tiko beredar seperti angin panas, tanpa konfirmasi, tanpa sedikit pun bukti. Kabar itu mendadak menyebar lewat video pendek, potongan komentar, sampai unggahan yang memancing rasa penasaran. Rumor yang awalnya kecil, langsung membesar, karena algoritma dan rasa ingin tahu publik. Yang bikin gempar, bukan cuma gosipnya, tapi karena seorang psikolog, Lita Gading, ikut menyinggung isu itu dalam sebuah video. Ia bertanya apakah benar BCL sudah berpisah dari Tiko, pertanyaan yang seketika memantik diskusi baru. Bukan hanya soal BCL, tapi juga soal analisis psikologis yang mengaitkan pengalaman masa lalu seseorang dengan pilihan hidupnya sekarang. Lita menyebut bahwa banyak orang yang kehilangan pasangan biasanya menunda untuk menikah lagi. Tadi lewat di berandaku, beneran BCL sudah cerai sama suami yang sekarang, Tiko. Waduh, beneran nih, serius nih. Aku nanya nih, aku soalnya nggak ngikutin nih guys. Tapi kalau memang bener, kok bisa? Kan kelihatannya bucin banget ya. Sebetulnya kematian memisahkan dia itu bisa mengambil hikmah dari segala yang ada di dalam kehidupan gitu ya. Biasanya nih guys, biasanya orang yang ditinggal meninggal oleh suaminya itu dia akan bertahan lama untuk tidak menikah lagi. Itu secara psikologis ya, tapi ini tergantung kepada orangnya guys. Tapi kebanyakan seperti itu. Karena kalau beda, orang yang mohon maaf janda ditinggal meninggal dengan janda ditinggal bercerai itu beda guys gitu secara psikologisnya gitu. Karena kalau orang yang ditinggal meninggal, segala kenangan indah yang akan keluar di dalam kehidupan dia, kenangan-kenangan indah yang keluar di dalam dirinya. Tapi kalau janda yang bercerai, itu yang ada itu dendam, kemarahan, lalu kecemasan, pokoknya segala macam yang bergelut secara membabi buta gitu loh guys. Maka terkadang orang tersebut melampiaskannya dengan cara mencari kebahagiaan dengan menikah kembali. Biasanya begitu ya. Tapi saya juga heran kemarin pada saat BCL memutuskan menikah secara cepat, itu termasuk bilangannya cepat ya guys, karena ya gitu, jarang terjadi sebetulnya hal tersebut ya. Mungkin saja kan pada saat itu mabuk kepayang dan sebagainya, padahal track recordnya BCL dengan Ashraf kan itu bagus banget ya, bagus banget. Dan itu satu couple yang orang lain tuh trademark lah di dalam pikiran orang bahwa dia adalah pasangan serasi gitu lah guys. Tapi ya sudahlah, itu kan pilihan hidup manusia ya guys. Kita tidak bisa mundur ke belakang, tapi ini adalah sebuah pelajaran apabila benar nih guys. Karena saya tidak tahu nih kebenaran ini. Yaitu tadi perbedaannya janda meninggal dan janda yang bercerai. Itu sangat-sangat berbeda. Biasanya begitu secara psikologis. Ya guys ya, jadi yuk kita ambil hikmahnya, jangan sampai hal ini menjadi bumerang, apalagi hal yang katanya ada KDRT. Nah, kalau udah sampai kayak begitu, cut, tinggalkan. Toxic namanya. Oke, salam Lita Gading. Ucapannya memicu gelombang pro kontra. Banyak yang menilai analisanya terlalu menyeluruh, terlalu menyentuh wilayah pribadi, dan tidak mempertimbangkan bahwa tiap orang punya perjalanan emosionalnya sendiri. Warganet pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menyodorkan fakta yang bertolak belakang dengan rumor yang beredar. Salah satu komentar bahkan viral karena menyebut bahwa BCL dan Tiko sedang liburan ke Eropa saat isu itu muncul. Dan benar saja, di Instagram Story, foto-foto keluarga kecil itu tersebar. BCL, Tiko, dan Noah terlihat menikmati musim dingin di Paris. Tersenyum, bercanda, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda retak seperti yang diramaikan unggahan liar. Yang lebih menarik lagi, beberapa hari sebelum heboh isu tersebut, BCL baru saja mengunggah ucapan ulang tahun untuk Tiko. Ucapan penuh apresiasi, rasa bangga, dan doa-doa hangat untuk pria yang kini menjadi pasangannya.
kata-kata yang jelas tidak menggambarkan hubungan yang renggang. Namun, inilah dunia digital. Satu rumor bisa mengalahkan 10 fakta. Satu pertanyaan bisa berubah menjadi kebenaran bagi mereka yang tidak sempat memeriksa ulang. Dan satu unggahan bisa mengubah arah pembicaraan nasional dalam hitungan jam. Kasus ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang lewat di beranda adalah realita. Tidak semua analisis yang terdengar meyakinkan layak diterima tanpa cek ulang. Dan tidak semua gosip pantas diikuti, apalagi jika bukti sebaliknya terang benderang. Pada akhirnya, rumor perceraian itu runtuh oleh fakta. Liburan keluarga, tawa di foto-foto mereka, serta pesan cinta yang sebelumnya dibagikan. Sementara publik ramai membahas hal yang belum jelas, pasangan ini justru sibuk liburan di Eropa dan menunjukkan bahwa kedekatan mereka jauh lebih kuat daripada suara-suara liar di luar sana.